Hingga kini, hukuman kebiri kimia yang direncanakan menjadi hukuman tambahan bagi para pelaku kejahatan seksual masih mengalami beberapa kendala, khususnya masalah kesehatan. Menteri Kesehatan Nila Muluk mengatakan hukuman kebiri kimia masih dalam tahap uji klinis. Ada dampak negatif dan positif dari hukuman kebiri tersebut. Kami dari sisi kesehatan mendengarkan tentu dari pakar-pakarnya, dari androlog itu ahli hormon atau laki-laki, dan juga dari sisi kejiwaan. Karena ada yang sakit jiwa, ada yang hanya emosional kan dalam hal ini. Karena itu kita selalu pasti ada side effect-nya. Kalau kita diberikan hormon ya kita bisa misalnya nih bisa sampai kanker nanti. Nah ini kita harus pertimbangkan dengan bijak. Lalu bagaimanakah bentuk pengawalan proses hukum yang harus dilakukan? Sudah bersama kami di studio pengamat hukum pidana Jamin Ginting dan Forum Pengadaan Layanan Dian Puspita Sari. Selamat pagi Mbak Dian, Bang Jamin. Selamat pagi Indonesia. Ke Mbak Dian terlebih dahulu. Mbak Dian, melihat kita akan berbicara soal kekerasan seksual secara keseluruhan di Indonesia. Tapi ini pemantik kasus yang kemarin ada di kasus Yuyun dengan vonis 10 tahun penjara untuk 7 pelaku. Ini bagaimana menurut Anda? Kalau bicara soal yang pertama kasus kekerasan seksual yang dialami oleh Yuyun 14 tahun dengan yang sudah divonis oleh Majelis Hakim 10 tahun penjara bagi pelaku yang anak-anak, memang itu adalah ancaman maksimal, putusan maksimal yang memang pelakunya anak-anak. Jadi memang tidak boleh lebih dari itu. Karena dia adalah anak-anak, dia masih punya masa depan, artinya dia masih bisa dipulihkan, masih bisa dirubah perilakunya. Tetapi yang perlu didiskusikan adalah bagaimana pemenuhan hak korban, kemudian juga bagaimana pemberian hukuman, perubahan perilaku bagi pelaku-pelaku khusus kekerasan seksual. Misalnya dia adalah pelakunya anak, kemudian dalam kasus incest pelakunya adalah orang tua, kakek, yang nanti dia akan kembali lagi ke rumahnya. Ini yang belum ada. Undang-undang perlindungan anak, kemudian undang-undang kasus incest itu banyak di beberapa daerah, di Jakarta pun juga banyak. Dan ini kan belum ada penanganan khusus untuk anak-anak maupun yang pelakunya. Nah tentu di undang-undang yang ada, undang-undang perlindungan anak, kemudian juga KUHP, undang-undang 21 2007, termasuk undang-undang 23 2004 belum mengatur mengenai itu. Pemulihan rehabilitasi untuk pelaku itu belum diatur secara komprehensif. 5 yang menjadi kewajiban negara itu juga belum terintegrasi dalam satu payung hukum, maka perlu khusus payung hukum yang memang memayungi kasus kekerasan seksual atau kejahatan seksual yang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi. Undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang memang menurut Anda lebih komprehensif begitu dibandingkan dengan KUHP dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Kita ke Bang Jamin. Bang Jamin, kalau kita lihat dari statement dari Pak Jokowi mengatakan bahwa ini adalah extraordinary crime seperti narkoba dan juga korupsi. Penanganan seperti apa kalau dari sudut pandang hukum? Apakah memang undang-undang saat ini yang penghapusan ini sudah sangat perlu dilakukan, sudah sangat perlu dibentuk? Saya kira kalau konteksnya extraordinary crime yang disebut sebagai Pak Jokowi tadi yang mengatakan bahwasannya ini adalah kekerasan tindak pidana luar biasa, ini merupakan komitmen internasional. Artinya internasional ini juga sudah mengakui ini sebagai suatu tindak pidana extraordinary crime. Nah, bagaimana penanganan extraordinary crime? Harus dibuat suatu lembaga yang khusus untuk menanganinya. Seperti KPK dan juga BNN. Iya, begitu. Dan juga harus dilakukan suatu perilaku-perilaku yang masif struktur untuk memberantasnya. Jadi tidak bisa kita katakan ini adalah extraordinary crime kalau tidak terpenuhi syaratnya. Pertama, ini mengakibatkan kerusakan yang cukup parah secara sistematis terhadap korban, dan tidak hanya satu, tetapi ini sifatnya banyak, masif, menyeluruh. Lalu kalau extraordinary crime itu diakui sebagai kejahatan yang universal, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Ini sebagai kejahatan yang sifatnya extraordinary. Itu adalah syarat-syaratnya dikategorikan sebagai. Dan pelakunya itu tidak sifatnya nasional, tetapi internasional, artinya multi negara. Jadi bisa aja korban itu lari kemana-mana, dan efek daripada perbuatan itu bukan hanya di Indonesia, tapi juga bisa mencakup seluruh negara-negara. Nah ini karakteristik untuk dikatakan extraordinary crime. Sekali kita bilang ini kejahatan extraordinary crime, struktur
penegakan hukum, struktur kerjasama internasional itu harus sudah dibangun dan dibentuk. Jadi jangan Hanya kita pengumuman tapi Iya. nggak ada aksinya. Nah, itu dia yang Oke. saya khawatirnya seperti itu. Jadi kalau kita ini katakan extraordinary crime, kita harus mengadopsi konvensi-konvensi internasional yang menyangkut tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oke. Nah, itu yang harus Oke. dilakukan sebenarnya. Jadi selain badan seperti serupa dengan KPK dan BNN juga Ya. harus ada undang-undangnya, payung hukumnya begitu Ya. ya. KUHP dan pelindungan anak tidak cukup. Saya kira kalau sifatnya umum, KUHP kan sifatnya hukum, Undang-Undang Perlindungan Anak sifatnya umum. Nah, ada rencana dengan RUU tentang penghapusan kekerasan seksual Ya. yang tidak hanya khusus untuk perempuan dan anak, tapi untuk universal saya kira. Nah, ini harus di drive supaya ini juga sebagai suatu undang-undang yang sifatnya extraordinary. Karena kalau kita tidak pernah menyatakan ini suatu ordinary, kita itu nggak bisa kita bilang suatu ordinary. Jadi kita tidak bisa hanya mengumumkan ordinary crime, Oke. tapi struktur dan fasilitasnya harus diakomodir juga. Termasuk begitu. denda atau tindakan yang kemudian diberikan kepada pelaku juga harus extraordinary. Iya. Tadi ya Bu Menteri mengatakan bahwa tidak bisa diberikan kebiri. Kalau kita pilah-pilah kasus per kasus, mungkin kita ke Iya. Mbak Dian terlebih dahulu, mana yang layak dikebiri, mana yang tidak. Tadi ada kasus incest yang ternyata banyak di Indonesia. Kalau pendapat saya sendiri sebagai forum pengada layanan untuk hukuman tambahan untuk memperberat kasus kekerasan seksual dengan memberikan hukuman kebiri, saya sendiri tidak sependapat. Kenapa? Karena satu, pengkebirian itu tidak memutus hasrat seksual. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang perlu ditekankan adalah bagaimana mencegah keberulangan. Artinya perilaku untuk dia tidak melakukan hubungan seksual dengan anak-anak, kemudian dengan orang yang artinya dia tidak menyetujui. Itu memang harus didiskusikan, tapi tidak kemudian solusinya adalah mengkebiri. Karena itu adalah satu, Indonesia sudah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, ada DUHAM yang dimana dalam penegakan hukumnya dia tidak boleh yang namanya melanggar HAM orang. Kebiri artinya Iya, melanggar betul. HAM. Meskipun kasus kekerasan seksual dampaknya adalah sangat luar biasa. Dan dampaknya juga merusak HAM juga. Betul, tetapi di dalam proses penegakan hukumnya dia harus proporsional. Artinya 5P yang tadi, pencegahan, kemudian juga perlindungan bagi korban, kemudian bagaimana penuntutan dan penghukuman, kemudian juga pemulihan, pemberian kompensasi, itu yang harus didiskusikan, harus dibicarakan, harus ada payung hukumnya. Selama ini proses penghukuman atau hanya dilihat sebagai ansih proses penghukuman, tetapi untuk menyiapkan korban untuk kemudian dia pelaku bisa dipidana, bisa dihukum, itu luar biasa usahanya. Selama ini tidak pernah diketahui bahwa proses-proses penyidikan, pemeriksaan korban di kepolisian itu menimbulkan traumatis tersendiri bagi korban. Artinya ini juga harus berbenah tadi yang disampaikan bahwa kalau memang ini adalah kejahatan extraordinary, maka penanganan pun harus ekstra. Anda setuju ketika dilakukan suatu bentuk badan yang memang khusus seperti KPK dan BNN untuk memberantas kekerasan seksual? Kalau badan nanti bisa didiskusikan karena untuk proses pemulihan korban itu melibatkan banyak pihak. Artinya tidak hanya satu badan, tetapi proses pemulihan bagi korban dia tidak hanya proses pemulihan medis, pemulihan psikologis, tapi juga rehabilitasi sosial dan pendidikan. Itu yang kemudian tidak bisa ditaruh di dalam satu badan. Tetapi konsep bahwa ini adalah kejahatan luar biasa, responnya pemerintah itu harus luar biasa juga dalam proses penanganannya, saya sepakat. Karena itu memang kejahatan seksual itu sudah sangat masif, sudah darurat, korbannya juga berjatuhan, kemudian modusnya dan itu juga semakin sadis. Di beberapa undang-undang, misalkan undang-undang tadi saya sebutkan, KUHP itu hanya mengenal beberapa bentuk kekerasan seksual. Oke, padahal bentuknya banyak ya, Bentuknya ada kontrol banyak. seksual, Betul. ada kuasa seksual dan segala macam Betul, gitu ya. kemudian di Undang-Undang Perlindungan pun hanya mengenal beberapa, misalkan perkosaan, pencabulan, eksploitasi. Pun termasuk di dalam Undang-Undang Trafficking, itu juga hanya mengenal perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual. Tetapi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang lain seperti penyiksaan seksual, perbudakan seksual itu tidak diatur. Itu yang kemudian Bang Jamin membuat KUHP kita tumpul menangani kekerasan seksual karena memang tidak komprehensif seperti yang dibilang. Karena kita ketahui KUHP kita ini kan produknya produk tahun Belanda. Jadi kita belum mengakomodir beberapa tindak
pidana kekerasan seksual yang berkembang dewasa ini. Jadi wajar saja kalau KUHP itu kan sifatnya umum, lalu kita ciptakan yang khusus dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan sekarang juga perlindungan anak kelihatannya nggak cukup, lalu dimasukkan dalam RUU tentang kekerasan seksual tersebut. Nah, menurut saya ingin menanggapi mengenai Kebiri tadi. Saya memang tidak sependapat dengan Kebiri karena kekerasan seksual itu bukan hanya, mohon maaf, hubungan kelamin antara perempuan dan laki-laki. Jadi bisa saja dikebiri, tapi tindakan lain kekerasan seksual bisa terjadi. Melakukan bentuk-bentuk yang lain. Iya. Kita akan lanjutkan dialog perbincangan kita, Bang Jamin dan juga Mbak Dian. Tetaplah bersama kami pemirsa karena kami akan segera kembali di Selamat Pagi Indonesia. Kita kembali di bincang-bincang atau dialog Selamat Pagi Indonesia. Kita ke Mbak Dian. Mbak Dian, saya tertarik kemarin saya sempat berbincang dengan dari Komisi 8 DPR dan juga dari Komnas Perempuan. Statement yang menarik dari Komisi 8 DPR adalah, oke, payung hukum memang penting, tetapi permasalahannya adalah penegakan hukum, walaupun memang payung hukumnya sudah ada, di lapangan ternyata masih saja lemah. Ini juga ada di rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dinyatakan bahwa syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penuntut umum adalah mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah kekerasan seksual. Anda melihat di lapangan saat ini seperti apa? Iya, betul, itu yang tadi saya sampaikan bahwa yang pertama, meskipun payung hukum itu adalah diperlukan untuk bagaimana kasus kekerasan seksual itu dikriminalkan. Karena tadi saya sebutkan bahwa beberapa bentuk kekerasan seksual itu tidak dikriminalkan, maka butuh payung hukum. Berbicara mengenai implementasi penegakan hukum itu adalah benar. Yang pertama, aparat penegak hukum itu tidak disiapkan sumber dayanya, kemudian jumlahnya, termasuk infrastruktur untuk menangani kasus kekerasan seksual. Pengetahuannya juga tidak ditambah. Termasuk pengetahuannya. Yang pertama adalah sumber dayanya, kualitas, kemudian pengetahuannya. Selama ini proses pemeriksaan korban di kepolisian selalu menyudutkan korban. Artinya ada pertanyaan-pertanyaan yang dia menyalahkan perilaku korban, menyalahkan kondisi di mana korban berada. Artinya kenapa malam-malam ada di situ? Betul, kenapa kemudian, siang-siang masuk ke hutan misalnya? Betul, dia juga tidak memahami situasi, misalkan untuk kasus-kasus kekerasan seksual incest, yang pelakunya adalah orang tua, dia tidak paham kenapa baru melapor bahwa ini sudah terjadi puluhan tahun. Kondisi yang tidak dipahami, selalu yang disalahkan adalah si korban. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan yang tadi disampaikan bahwa di daerah-daerah yang namanya polisi wanita itu sangat terbatas jumlahnya. Sudah jumlahnya terbatas, pengetahuannya dan dedikasinya atau konsennya itu juga patut dipertanyakan. Kemudian yang ketiga adalah infrastruktur, itu juga tidak disiapkan. Meskipun Undang-Undang 11 2012 mengatur beberapa perubahan dari KUHP, tetapi itu dia tidak cukup komprehensif. Artinya proses pembuktian mulai dari penyidikan kemudian sampai persidangan itu infrastrukturnya tidak disediakan seperti misalkan di Undang-Undang Trafficking memang mengenai telekonferensi atau pemeriksaan korban di luar, tetapi prakteknya mungkin di beberapa daerah itu tidak tersedia. Supaya lebih jujur begitu dengan telekonferensi begitu ya. Betul, tidak ada intimidasi. Tidak hanya itu, karena itu untuk menjaga bagaimana kenyamanan dan keamanan korban. Ada korban yang sangat trauma sehingga melihat pelaku saja dari kejauhan dia sudah histeris. Itu yang harus dipahami. Kemudian ketika ini mau dilakukan proses pemeriksaan yang seperti ini, tidak semua kabupaten kota memiliki infrastruktur ini. Kemudian satu lagi yang di proses persidangan, majelis hakim selalu menanyakan ini nggak trauma kok, ini mas sudah ceria. Tetapi dalam proses pemeriksaan kasus kekerasan seksual yang membutuhkan waktu 1 tahun, 2 tahun, ini proses pemulihannya sudah berlangsung. Proses pemeriksaan di kepolisian itu tidak didokumentasikan yang sebagai salah satu alat yang bisa mendukung. Mbak Dian, ketika sudah masuk pengadilan, ini kadang-kadang dalam kasus pemerkosaan yang saat ini terjadi, yang ada selama ini harus ada bukti dan juga ada saksi. Ini bagaimana menurut Anda? Apakah ini harus direkonstruksi? Apakah ini harus dirubah atau bagaimana menurut Anda? Iya, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual menjawab itu. Kenapa kasus-kasus kekerasan seksual itu tidak pernah atau sulit diungkap? Karena satu, dia berada di dalam wilayah yang domestik, private, artinya hanya dia dan orang itu yang mungkin mengetahui. Jadi tidak perlu ada saksi ke depannya begitu ya? Iya,
itu kemudian yang nanti bagaimana proses pembuktian itu bisa mempermudah korban untuk mengungkap Baik. kasus kekerasan Baik. seksual. Baik. Di Undang-Undang Ya. Perlindungan Anak belum yang mengenal adalah Baik. Undang-Undang PKDRT, Baik. tapi itu pun juga masih Baik. belum. Bang Jamin, ini tadi Anda mengatakan ini sudah ada berbagai macam kendala di lapangan, bukti-bukti di lapangan dengan konsep yang sudah diumumkan oleh pemerintah secara resmi ini adalah kejahatan extraordinary. Bagaimana kemudian implementasinya dan bagaimana rekomendasi secara keseluruhan, secara komprehensif? Kalau kita melihat tadi ada masalah tentang penyidik, masalah tentang hakim dan penuntut umum. Ya. Tentu kalau kita lihat extraordinary harusnya hakim ad hoc, ya. Ada hakim ad hoc, ada lembaga yang memang khusus yang memutuskan ini, yang mengerti tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Yang kedua, menurut saya, kalau saya ambil contoh ya di negara-negara common law system, kalau mereka dalam memberikan penanganan kekerasan perempuan dan anak, itu ada lembaga sosial, Oke. Social Security Control, yang menangani tentang kekerasan ini. Contohnya, kalau ada anak yang melakukan suatu tindakan seksual ataupun kekerasan seksual, dia akan dihukum tidak hanya hukuman terhadap tidak dipenjara, tetapi dia di versi kalau kita kenal di Indonesia, dia akan diberikan perlindungan kepada orang tuanya. Jadi orang tuanya wajib menjaga anak tersebut. Sampai anak tersebut melakukan tindakan dalam pengawasan orang tua, maka yang dicabut untuk walinya adalah orang tuanya. Jadi orang tuanya dicabut haknya Untuk mendidik anak itu, dan anak itu diambil oleh negara untuk dilindungi. Kita Oke. ingat bahwasanya Undang-Undang Dasar 45 kita juga mengatakan bahwasanya negara bertanggung jawab melindungi anak-anak, kan begitu kan. Nah, inilah suatu, saya bilang, kenapa kita harus mengaktifkan Departemen Sosial kita supaya anak-anak ini benar-benar bisa menjadi dilindungi. Nah, pengalaman saya menangani kasus-kasus, saya juga pernah nanganin itu, pemerkosaan itu biasanya kalau anak di bawah umur 15 tahun tidak ada kemampuan untuk menolak, apalagi perempuan kan suka dirayu. Nah, jadi jangan sekali-sekali penyidik mengatakan mau sama mau, nggak boleh. Karena walaupun dia mau sama mau, tetapi karena ini masih anak-anak, ini adalah tindak pidana yang bukan didasarkan kepada pengaduan. Ini tindak pidana biasa. Jadi pelaku tindak pidana orang dewasa yang merayu pacarnya atau merayu siapapun itu perempuan di bawah umur 15 tahun, ini tidak perlu pengaduan, harusnya polisi juga bisa melakukan tindakan itu. Nah, mengenai alat bukti, saya katakan sekali lagi, mengenai alat bukti visum, harusnya visum itu jangan dibatasi, contohnya, oh ini visumnya sudah 3 bulan atau 2 bulan. Ini yang saya sering Baik, temukan. Nah, ini secara menyeluruh saya katakan, pendidikan ataupun infrastruktur mulai dari tingkat Polres. Sekarang kan pada umumnya PPA itu, Ya. Pusat Perlindungan Anak dan Perempuan, hanya ada di Polres. Baik, baik. Di Polsek tidak Sampai ada. ke grassroots harusnya Iya, begitu ya. jadi Bang Jamin, ya? seharusnya penyidik Baik. di tingkat Polsek Baik. juga harus. Baik. Bang Yamin, bicara. terima kasih, sayang sekali waktunya Ya. terbatas. Mungkin nanti kita bisa berbincang-bincang lagi untuk mendalami atau memberikan dorongan terhadap bagaimana kemudian realisasi dari statement dari pemerintah. Terima kasih Mbak Dian, Ya. Bang Jamin. Sama-sama. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Selamat Pagi Indonesia akan segera kembali setelah Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat.